Halo, kalian di sini pasti beberapa sudah ada yang tahu apa itu input dan apa itu output. Oke, mungkin dari beberapa kalian juga belum ada yang tahu apa itu input dan apa itu output. Nah, sebelum memberikan penjelasan dan memberikan contoh-contohnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Marzaki. NPM saya 240810100026. Oke, input dan output. Dalam konteks komputer, input dan output adalah dua konsep fundamental yang menjelaskan bagaimana perangkat bisa berinteraksi dengan data. Yang pertama, input. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses. Input dapat berupa apa saja yang diterima atau dikirim ke komputer dari pengguna atau perangkat eksternal. Oke, contoh-contoh input. Di sini saya memiliki 10 contoh. Yang pertama, ada keyboard. Keyboard itu gunanya untuk menginput teks, mengetik, ya, memasukkan data dan menjalankan perintah melalui shortcut. Terus yang kedua, ada mouse. Kegunaan mouse ini mengarahkan kursor pada layar dan memilih objek atau opsi dengan menggunakan klik. Yang ketiga, ada scanner, mengubah gambar atau dokumen fisik menjadi format digital. Yang keempat, ada mikrofon. Ya, seperti yang saya pakai, saya menggunakan mikrofon dari earphone. Mikrofon penggunaannya menginput suara ke dalam komputer. Mikrofon juga digunakan untuk merekam audio, berkomunikasi dalam panggilan video, dan menggunakan berita suara. Lalu selanjutnya ada webcam. Webcam kegunaannya untuk mengambil gambar. Seperti yang saya lakukan sekarang. Saya menggunakan webcam atau kamera yang berasal dari laptop. Webcam mengambil gambar atau video secara langsung untuk digunakan dalam panggilan video atau streaming atau membuat video seperti saya. Lalu selanjutnya ada touchscreen. Touchscreen ini kegunaannya untuk menginput perintah dengan sentuhan langsung pada layar. Lalu yang ketujuh ada joystick, mengontrol pergerakan dalam game atau simulasi. Joystick sering digunakan dalam penerbangan virtual atau game-game 3D. Lalu yang ke-8 ada barcode scanner, membaca kode batangan dari produk atau barang untuk menginformasi ke komputer. Nah, barcode scanner ini biasanya ada pada kasir-kasir. Nah, terus yang ke-9 ada trackpad. Nah, trackpad ini alternatif dari mouse yang biasanya ada di laptop. Ya, kegunaannya sama seperti mouse, menggerakkan kursor dan mengeklik. Lalu yang ke-10 ada graphic tablet atau pen tablet. Nah, kegunaannya sama, menginput gambar atau desain menggunakan pena digital. Oke, kita lanjut ke output. Apa sih itu output? Output adalah hasil dari pemrosesan data oleh komputer yang dikirim kembali ke pengguna atau perangkat eksternal. Nah, jadi output ini tuh kebalikan dari input. Kalau input memasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan output itu dari komputer kembali ke pengguna, seperti itu. Nah, contoh-contoh output. Apa aja sih contoh output? Yang pertama ada monitor. Monitor ini kegunaannya adalah menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, video. Lalu selanjutnya ada printer. Printer, apa sih itu kegunaan printer? Printer kegunaannya untuk mencetak dokumen atau gambar pada kertas. Printer biasanya ditemukan di kantor atau di sekolah atau seperti yang ditemukan di tukang fotokopi. Lalu yang ketiga ada speaker. Speaker kegunaannya untuk mengeluarkan suara atau musik dari komputer. Lalu yang keempat ada proyektor, menampilkan gambar atau video pada permukaan yang besar, seperti layar atau dinding. Proyektor sering digunakan untuk film atau menampilkan presentasi pada pendidikan.
Lalu yang kelima ada headphone, seperti saya gunakan menghasilkan suara secara pribadi tanpa mengganggu orang lain. Headphone digunakan untuk mendengarkan musik, panggilan video, ataupun bermain game. Lalu yang keenam ada plotter. Kegunaannya mencetak gambar atau grafik berukuran besar, seperti peta atau rencana-rencana arsitektur. Lalu yang ketujuh ada LED display, menampilkan informasi dalam bentuk teks atau gambar pada papan digital. LED display biasanya digunakan di iklan-iklan digital atau papan pertandingan skor. Lalu yang ke-8 ada VR headset, memberikan pengalaman visual 3D dalam lingkungan virtual atau VR. Lalu yang ke-9 ada haptic feedback device. Kegunaannya memberikan umpan balik fisik, baik itu getaran atau tekanan, kepada pengguna. Perangkat ini sering digunakan dalam game untuk memberikan sensasi realistis, seperti saat menabrak sesuatu dalam game balapan. Lalu yang ke-10 dan terakhir, Braille display, mengubah teks digital menjadi Braille sehingga bisa dibaca oleh para penyandang tunanetra. Braille display memungkinkan aksesibilitas bagi mereka yang tidak bisa melihat layar monitor. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu input dan apa itu output, dan kalian juga udah tahu apa saja yang termasuk input dan apa saja yang termasuk ke dalam output. Nah, mungkin sekian dari saya sebelumnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.